Baik, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya, Ustadz. Iya. Tadi tentang afirmasi dan tentang arti duit menurut Ustadz tadi. Duit, D itu doa, U usaha. Lalu untuk I dan T-nya apa, Ustadz? Oh, Lalu nanti menyambung tentang kekuatan impian. Itu memang harus kita bangun setiap hari atau gimana menurut Ustadz Saes? oke, Mas Gilang. Jadi usaha ya, kaitannya dengan impian tadi ya. Hmm, yang selanjutnya ada ikhtiar. Nah, ikhtiar ini kita harus punya jangka waktu, mau kapan kita punya apa, mau kapan kita punya ini dan itu. Tapi yang terpenting adalah nabung ternyata penting. Nabung ternyata penting ya. Nabung ternyata penting. Istilahnya apa nggih? Manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan. Penting sangat itu. Jadi itu adalah salah satu ikhtiar gitu. Nah, di samping itu kekuatan sedekah. Kekuatan sedekah. Nah, kekuatan sedekah. Ini adalah ikhtiar-ikhtiar kita, ya ikhtiar langit, ikhtiar bumi. Bumi. Kalau ikhtiar langit, ya kita ada sedekah. Kalau perlu menggodor pintu langit, wah, nggak cuma ngetuk tapi menggodor pintu langit. Wis pokoknya bersimpuh, wis pokoknya gelar sajadah. Nah, itu ikhtiar kita seperti itu. Ya di samping itu tadi ya ada nabung, ada istilahnya uang untuk apa istilahnya ya, eh, untuk pos yang emergensi, ada uang untuk kesehatan, ada uang untuk sedekah, ada uang yang untuk keluarga kita. Berarti betul-betul harus di-manage Ustadz ya. Harus manage. Terutama sedekah yang pertama kali adalah ke orang tua. Oh itu dasar lagi. Baru kakak adik kita dan saudara, kan istilahnya uh, saudara Karib kerabat. karib kerabat, terus ada anak yatim dan seterusnya itu. Itu yang sesuai urutan ya Ustadz ya. Iya, seperti itu. Karena memang sedekah itu apa ya? Bisa kalau di dalam Quran kan gitu macam bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau dia itu orang berbuat baik satu aja itu akan dilipat gandakan 10. Dan itu kita kan yakini. Entah berapapun lah sekemampuan kita gitu. Misalnya sedekah subuh, udah rutin aja. Kalau memang bisanya 2.000, udah 2.000 gitu. Istiqomah Ustadz ya. Istiqomah. Nah, karena istiqomah penting. Al istiqomah tuh, Khairun min alfi karomah. itu. Jadi melakukan itu aja sudah pahala, apalagi kalau istiqomah lebih dari 1.000 pahala. Keistimewaan. Itu dasar. Nah, banyak orang yang mungkin bisa jadi kurang istiqomah, bisa jadi saya gitu. Tapi dirapel biasanya, lupa. Nah, seperti itu. Itu kaitannya dengan itu tadi ya, sedekah. Itu. Dan itu adalah salah satu ikhtiar kita. Ikhtiar. Itu. Termasuk juga yang terakhir itu doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tawakal. Masya Tawakal. Allah, tawakal. Nah, tawakal boleh Mas Gilang, tapi jangan lupa yang namanya kerjaan. Ada loh yang kerjaan, dia mau kerja keras kayak apapun, nggak bisa kaya. Kenapa Ustaz? Ya, ada yang memang seperti itu. Oh. Prototipe kerjaan. Itu loh. Fokus-fokus kerja tapi tidak kaya gitu ya. Iya. Terutama maaf ya jadi karyawan terus menerus yang itu lah itu kan kasihan juga. Tapi itu nih ada nilai ibadahnya karena kan dia kerja itu kalau dimakan dia kan sedekah buat dia. Kalau dimakan istri sedekah buat istri. Kalau dimakan anak sedekah buat anak. Kalau dimakan pembantunya sedekah buat pembantunya. Jangan dikira itu sesuatu yang sia-sia. Kalau diniati ibadah gitu. Gitu. Tapi ada juga kerjaan yang nggak bisa jadi
nggak terlalu kerja keras. Tapi karena dia kerja, ada sistem, on system itu. Bisa jadi itu, dia kerja keras di awal, gitu. Tapi nanti semakin ke sana semakin enak, gitu. Ada seperti itu. By system itu. Contohnya Ustadz Nur Said. Ah, ya masih 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 apa ya masih kerja dan masih berusaha ikhtiar dan tawakal terus Mas Gila. Ya jelas seperti itu. Jadi yang namanya kaya itu tidak terlepas dari yang namanya takdir Allah gitu. Nah, takdir itu ya bisa diusahakan. Nah, dengan cara membenahi hubungan kita, hablum minallah, hablum minannas. Ukukillah, ukukil adami. Nah, gitu loh. Kalau sama Allah kan urusannya kan gampang. Sambil sholat, ibadah, dan seterusnya kita minta sama Allah. Insya Allah kalau kita dengan ilmunya kok pas bener, insya Allah Allah terima dan Allah maha pemaaf dan Allah itu maha kaya gitu loh. Insya Allah apa yang kita minta dikabulkan. Udhuni astajib lakum. Tapi hubungan sama manusia, sama orang tua gimana harus dibenahin, sama istri, suami harus dibenahin. Karena syukur itu juga penting. Ada loh yang suaminya kaya tapi istrinya nggak syukur gitu. Mah ini jatah bulan ini 700.000. Kalau yang syukur, Masya Allah Mas, makasih, matur nuwun sangat, Alhamdulillah. begitu barokah, matur nuwun Mas. Gitu. Tapi ada seorang istri, ini dek jatah bulan ini 2 juta. Ngapa kurang itu tok? Gitu ku gula, kopi, lele, nah itu nggak cukup. Banyak Nah, Pak itu dari nggak itu cukup. Ustadz. Nah, itu memang harus harus dibenahin itu. Makanya kan ada bimbingan perkawinan itu penting. Jadi dalam keluarga itu ada visi juga bagaimana hubungan sama suami itu harus baik, sama istri juga baik, sama anak juga baik. Kalau bisa di dalam rumah itu juga ketika suami pulang itu dirindukan sama istri sama anak. Ketika istri dari pasar sementara bapak anak ini di rumah lagi nyuci motor, mobil, pulang dari pasar, itu dirindukan anak gitu loh. Kenapa? Ibu tahu keseringan bapak, anak itu apa? Ada sesuatunya. Oh, mama datang gitu. Ke anak itu pula, oh, adik. Jadi eksistensi tiap orang itu membawa kebahagiaan. Oh, itu surga. Itu adalah kekayaan juga. Kekayaan ya. Kekayaan juga. Lahir batin itu Ustadz ya. Lahir batin gitu. Termasuk kesehatan itu juga kekayaan. Termasuk teman, nah, kayak Mas bilang itu teman ini saya dikatakan orang kaya. Masya Allah. Seperti nah itu jadi hubungan sama keluarga, oh, ya orang tua, ya suami, istri, anak dan seterusnya. Terus tetangga kanan kiri seperti itu. Yang namanya orang ya beda-beda. Tapi bagaimana tergantung kita mensikapinya. Yang jelas kalau kita berpikiran positif karena orang kaya nggak ada yang berpikiran negatif. Mereka selalu positive thinking gitu. Selalu positif Selalu thinking. positive thinking. Itu orang kaya Ustadz ya. Enggak, orang Tapi kaya. kalau kita masih sering berburuk sangka, iri, dengki, itu sebenarnya belum mencapai tataran kaya ya Ustadz ya. Belum, belum. Makanya kan ada apa ya segitiga itu. Yang paling bawah kan banyak orang. Itu tipikal quitter. Nah, itu. Dia gampang menyerah, nggak punya ambisi, gitu. Putus Putus asaan, asa, pesimis. pesimis. Lah yang sikap-sikapnya nggak bagus lah. Tapi ada naik dikit. Uh, apa? Camper. Camper. Ya, itu yang lebih atas ya, camper. Itu dia cepet puas. Dia kerja keras kaya, cepet puas gitu loh. Tapi kekayaannya dinikmati keluarganya sendiri. Orang lain Oh, nggak dapat gitu loh. Bahkan bisa jadi saudaranya nggak dapat. jadi Baru dia tipikal berhasil, nah, cuma kekayaan dan kenikmatan itu dirasakan hanya dia dan keluarganya sendiri gitu Ustadz ya. iya, itu tipikal camper. Nah, yang paling hebat ini yang pucuk Mas. Iya, Dan ini kan cuman berapa? 10% gitu loh. 10% Ya sedikit ya. 10% sedikit sekali seperti itu.
10%. Yang tadi kan kalau diukur-ukur ya ya bisa dikatakan berapa ya? 60 terus 30 ya Iya, 10 ya. 10 10. Nah, yang 10 ini bisa menguasai yang semuanya ini. Dan ini disebut tipikal yang climber. 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 Dia selalu terus berjuang meskipun dia kaya. Tapi dia tidak lupa dengan ibadah. Gitu. Season terakhir bincang-bincang kita dengan Ustadz Nur Saes, kita akan mencoba bertanya kepada beliau sebagai seorang mukmin, sebagai orang muslim. Itu tentunya kita punya kiat-kiat untuk menuju kesuksesan dan keberhasilan. Itu kalau menurut Ustadz Nur Saes sendiri, laku spiritual apa atau laku lahiriah apa yang perlu kita terus-menerus perjuangkan dan terus-menerus kita istiqomah, Ustaz. Baik, Mas Gila. Pertama dan yang paling utama juga, yang namanya orang hidup kan punya target, punya tujuan hidup, nggak cuman hidup di dunia, tapi hidup setelah kita dunia atau setelah kita mati kan. Jadi konsepnya kan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau sebagai orang muslim itu ya sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ya bejo dunya, bejo akhirat. Nah, kalau pengen bejo dunya, bejo akhirat, sukses dunia, sukses akhirat niku uh, dengan ilmu, dengan ilmu. Dengan ilmu. Iya, makanya kita kiat-kiatnya apa? Belajar. Sampai kapan? Ya terus menerus. Dan Dengan jangan, siapa? Dengan siapapun. dan jangan pernah merasa udah pintar gitu ya, Ustaz ya. Betul, jangan merasa udah pintar gitu. Itu makanya ilmu itu sangat dihargai di dalam Al-Quran. Ya ta'illahul ladina minkum ladina utul ilma darujat gitu. Gitu. Jadi contoh ya di rumah sakit ada satu seragamnya putih, sama-sama putih. Dia kerjanya dari pagi sampai sore. Nah, terus ada sama-sama putih itu. Dia kerjanya cuman datang dari kamar ke kamar cuma 1 menit. Gitu. Pakai stetoskop itu. Kira-kira gajinya lebih tinggi yang mana? Yang tadi kan dari jam sekian sampai jam sekian 8 jam ya perawat. Perawat. Ya toh? Ya. Kalau yang kedua tadi kan dia cuma bawa stetoskop keliling-keliling kamar gitu. Nggak lama tuh itu kejadiannya kan gitu. Gajinya besaran mana itu? Besaran yang bawa teleskop itu, Ustaz. Ya stetoskop itu, ya itu dokter itu. Itu kenapa? Karena apa? Karena ilmunya. Karena ilmu itu. Makanya ilmu sangat dihargai gitu. Itu pentingnya kita punya ilmu dan untuk meraih ilmu kita harus belajar dan itu kiat-kiatnya. Nah, kalau pengen ilmu kita itu kekayaan kita naik, ya level grade keilmuannya harus naik juga. Kalau grade-nya itu F, sementara keilmuan kita itu kok C, kelihatannya kok belum gitu. Baik dari hasilnya pemikiran maupun dari attitude, sikap. Karena ini kaitannya dengan hubungan dengan kolega, dengan rekanan, seperti itu. Jadi kiat-kiatnya seperti itu. Jadi jangan lupa bahwa uh, orang kaya yang sesungguhnya adalah gak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Makanya neng dunia ki apa? Ad-dunya mazra'atul ad-dunya mazra'atil akhirah. Jadi dunia iki ibaratnya tanaman atau tabungan buat akhirat kita. Oh, berarti kalau kayak gitu, misalkan kita di dunia itu hidupnya enak dan
sudah berkelimpahan, itu kemungkinan besar di akhirat juga meraih kekayaan yang sama Ustadz ya? Insya Allah kalau dia itu hubungan dengan yang lain-lainnya, dia senang sedekah, dia senang ngasih, dia senang berbagi, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan kriteria seperti itu ya? Nah, itu kekayaan yang luar biasa. Kan ada banyak itu orang kaya. Ketika memang waktunya Jumatan, dia cepat Jumatan. Tapi ada yang biasa saja orang itu. Maaf, ada profesi yang di pinggir jalan itu loh. Nah, Iya. itu. Tapi ketika ada adzan Jumat itu masih tetap aja tidur gitu. Tapi ada orang kaya begitu ada langsung minggir gitu. Nah, itu. Jadi orang kaya sesungguhnya itu di samping dia berbagi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mungkin itu saja Mas Gilang, uh, apa ya, ya kiat-kiat bagaimana kita bisa menjadi kaya, yaitu Mengembangkan diri ya Ustadz ya? pengembangan diri, sikap, Dan sesuai dengan tuntunan agama kita juga. tuntunan agama kita. Ya. Terima kasih Ustadz Nur Saes Sama-sama atas kita. bincang-bincangnya Iya. saat ini. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk saya dan teman-teman semua, dan semua yang mengikuti channel ini. Mudah-mudahan nanti kita terus bisa mengupas lebih dalam lagi bagaimana tentang perjalanan hidup Ustadz Nur Saes dan ilmu-ilmu yang beliau tularkan kepada kita dan kepada masyarakat secara luas. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sama-sama Mas Kita Gilang. mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.